Namun di saat itu ada seseorang yang sempat mendengar teriakan Bu Sugiyarti. Dan dia adalah anaknya sendiri, Ita. Mendengar teriakan sang ibu, Ita pun langsung keluar. Dia keluar melalui pintu samping. Namun tanggapnya Ita atas kejadian tersebut ternyata menjadi kemalangan bagi Ita. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Tangerang dan terjadi pada tahun 2017. Mengisahkan tentang seorang wanita yang merupakan calon dokter namun harus mengalami nasib naas saat berusaha menghentikan aksi maling motor. Di saat itu, si wanita ini tidak sengaja memergoki dan meneriaki maling tersebut. Tanpa dia ketahui, kedua maling itu ternyata memiliki senjata api yang kemudian senjata api itu dilepaskan ke arah tubuh wanita tersebut hingga akhirnya wanita ini kehilangan nyawa. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Bicara soal kejahatan, Anda tentu ingat soal kasus dugaan perampokan, kemudian juga berakhir dengan tewasnya seorang Italia Chandra Kirana Putri pada waktu itu. Nah, saat ini polisi terpaksa menembak mati tersangka pembunuh Italia Chandra karena melawan saat ditangkap di daerah Lampung Selatan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang gadis muda yang bernama Italia Chandra Kirana Putri. Usianya itu sudah menginjak 23 tahun. Dia biasa dipanggil Ita dan dia merupakan seorang mahasiswi kedokteran gigi Universitas Trisakti. Dia ini adalah sosok yang baik, cantik, dan juga pintar, dan baru saja lulus di tahun 2017. Untuk saat ini, dia tengah menjalani kerja praktek asisten dokter gigi. Ita atau Italia ini merupakan seorang perempuan asal Jalan Gunung Raung, Blok B6, Perumahan Bugel Indah, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Tangerang. Di lingkungan tempat dia tinggal, dia ini dikenal sangat baik oleh warga sekitar. Ita merupakan seorang perempuan yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Dia merupakan anak dari pasangan Bapak Ferry dan Ibu Sugiyarti. Namun tidak diketahui dia ini adalah anak keberapa dan tidak diketahui juga berapa orang saudara kandungnya. Namun yang jelas, Ita ini memiliki seorang kakak yang bernama Yugo Slavia Kirana. Usianya sudah 27 tahun. Yugo ini sudah menikah. Jadinya dia tinggal terpisah dengan keluarga dan rumah mereka hanya dihuni oleh ayah, ibu, dan Italia sendiri. Dan karena Italah yang tinggal dengan kedua orang tuanya, dia sangat disayangi oleh keluarganya karena dianggap sebagai anak yang menjaga kedua orang tuanya. Kehidupan keluarga mereka juga bisa dikatakan sangat bahagia. Bahkan menurut keterangan salah satu teman SMP-nya Ita, dia mengatakan kalau Ita merupakan sosok yang humble dan juga sedikit tomboy. Semasa sekolah, Ita termasuk siswi yang pintar. Tidak hanya pintar di dalam kelas saja, Ita juga suka mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Lalu di samping itu, di dalam cerita ini ada dua orang laki-laki yang bernama Saiful dan Sudirman. Dua orang ini merupakan laki-laki yang berasal dari Lampung. Mereka berdua berteman dengan sangat baik. Namun tidak seperti kebanyakan pertemanan pada umumnya. Mereka ini berteman karena sama-sama senang melakukan hal-hal yang berbau kriminal. Yang mana setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata mereka berdua sering sekali melakukan aksi curanmor atau pencurian sepeda motor. Dan daerah yang sering menjadi target mereka adalah daerah Tangerang. Mereka berdua bisa dikatakan spesialis pencurian motor dan sasarannya adalah motor-motor di parkiran jalanan atau motor di depan rumah atau bisa juga di komplek-komplek yang sepi. Yang mana biasanya sebelum mereka melancarkan aksinya, mereka berdua selalu terlebih dahulu melakukan survei. Nah, di Tangerang
Mereka tinggal dengan mengontrak di sebuah rumah kontrakan yang berada tidak jauh dari kediaman Ita serta keluarganya. Jadi dengan kata lain, kedua laki-laki ini sering sekali lalu lalang dan melintas di sekitar kediamannya Ita. Saking seringnya mereka melintas, mereka menyadari kalau rumah Ita selalu sepi dan ada beberapa kendaraan terparkir di depannya, yang mana hal ini menjadi target yang sangat empuk bagi dua laki-laki asal Lampung ini. Lalu hal tersebutlah yang kemudian menarik perhatian mereka berdua untuk melakukan aksi pencurian di rumah tersebut. Setelah mereka memantapkan hati untuk menjadikan rumah itu sebagai sasaran, mereka pun mulai menyusun strategi untuk melakukan aksinya. Di hari itu, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hasil curian, Saiful dan Sudirman ini sambil berboncengan langsung menuju ke kediaman Ita yang sudah mereka targetkan sebelumnya. Dalam aksinya ini, Saiful menggunakan helm, sedangkan Sudirman tidak menggunakan helm. Di hari itu, tepat pada tanggal 12 Juni tahun 2017, ayah Ita tengah bekerja. Di rumahnya hanya ada Ita serta ibunya, Sugiyarti. Di saat itu, sang ibu sedang melakukan aktivitas rumah tangga, sedangkan Ita tengah bersantai di ruang tengah sambil menonton. Lalu tidak lama kemudian, sesampainya dua pelaku yaitu Saiful dan Sudirman di perkarangan rumah Ita. Salah satu dari mereka, yaitu Sudirman, langsung turun dan masuk ke dalam perkarangan rumah Ita dengan berjalan kaki. Di saat itu dia langsung menuju ke parkiran motor. Lalu dia langsung saja memulai aksinya. Pada saat dia melancarkan aksinya tersebut, Sudirman cukup kesulitan membawa motor Ita karena motor itu ternyata diikat dengan rantai. Gara-gara hal itulah, aksi mereka ini kemudian menimbulkan suara bising. Kebisingan tersebut ternyata mengundang rasa penasaran dari sang ibu, Sugiyarti. Di saat itu, Bu Sugiyarti ini mendengar adanya suara percikan rantai. Dia mulai mengira kalau itu adalah suara kucing. Namun, jika memang itu suara kucing, bagaimana bisa tidak ada suara meong atau suara kucing bertengkar? Karena yang terdengar oleh ibunya ini hanyalah suara rantai. Akhirnya, karena rasa penasaran tersebut, Bu Sugiyarti pun keluar rumah. Ternyata di samping itu, Saiful yang tahu kalau aksi dari Sudirman diketahui oleh si penghuni rumah, akhirnya dia juga ikut turun dari motornya. Dan di saat itu, benar saja, penghuni rumah yaitu Bu Sugiyarti keluar dari dalam rumahnya. Saat dia tiba di depan pintu, seketika Sudirman yang kaget dan panik langsung saja mengeluarkan senjata api. Ternyata sedari sebelum mereka berangkat, Sudirman sudah menyiapkan senjata api rakitan yang dia miliki. Dan dia menodongkan senjata api itu tepat di wajah Bu Sugiyarti. Ketika itu, muncullah kalimat ancaman dari salah satu pelaku yaitu Saiful. Dia mengatakan kalau Bu Sugiyarti berani berteriak, dia akan menembak. Posisi Bu Sugiyarti di saat itu hanya terhalang kasa pintu atau pembatas pintu. Merasa ketakutan, Bu Sugiyarti ini kemudian spontan membanting pintu kayu dari dalam rumahnya dan berteriak, "Rampok, rampok!" Dan dia berteriak sambil minta tolong. Namun saat itu, kondisi di sekitar rumah mereka sedang sangat sepi, sehingga tetangga setempat belum ada yang mendengar teriakan dari Bu Sugiyarti. Karena itu, meskipun berusaha sekuat tenaga berteriak, tidak ada satu orang pun yang datang menghampirinya. Namun di saat itu ada seseorang yang sempat mendengar teriakan Bu Sugiyarti, dan dia adalah anaknya sendiri, Ita. Mendengar teriakan sang ibu, Ita pun langsung keluar. Dia keluar melalui pintu samping. Namun, tanggapnya Ita atas kejadian tersebut ternyata menjadi kemalangan bagi Ita. Karena Bu Sugiyarti yang sudah tidak sempat menahan anaknya dan memberitahu perihal bahayanya di luar, pada saat itu Ita sontak keluar dengan berteriak maling. Dan tidak hanya itu, dia bahkan sempat-sempatnya kembali ke dalam rumah untuk mengambil sapu lidi dengan maksud ingin memukuli para pelaku. Dengan sapu tersebut, Ita kembali keluar dan berhasil menggiring Sudirman dan Saiful sampai keluar pagar. Lalu dua pelaku yang merasa kesal aksinya ini tidak berjalan dengan lancar, selanjutnya mengeluarkan kembali senjata api mereka. Yang mana di saat itu, senjata api berada di tangan Saiful yang masih menggunakan helm hitam dan bercelana pendek. Dan tiba-tiba dia langsung tanpa ragu mengarahkan senjata api itu dan menarik pelatuknya hingga Ita pun tertembak dari jarak dekat. Suara tembakan terdengar begitu keras dan tembakan tersebut pun mengenai bagian dada sebelah kanan Ita yang membuat dirinya seketika jatuh dan mengalami luka yang cukup parah.
Setelah melihat Ita tergeletak, Saiful dan Sudirman langsung pergi dengan tangan kosong menggunakan motor Beatnya tadi. Pada saat itu di pertengahan jalan, Saiful sadar kalau Sudirman tidak mengenakan helm. Dan ketika itu, dia tidak mau aksinya ini bakal ketahuan gara-gara Sudirman. Dan dia pun langsung menurunkan Sudirman di pertengahan jalan, lalu kemudian pergi melarikan diri. Di saat itu, dia mengatakan kepada Sudirman harus melarikan diri sendiri karena dia takut wajah Sudirman terekam oleh CCTV. Namun, di saat itu Sudirman tidak keberatan. Meskipun mereka melarikan diri masing-masing, tapi keduanya sama-sama melarikan diri ke kampung halamannya, yaitu Lampung. Dan di sisi lain, si penghuni rumah, yaitu Bu Sugiyarti, yang mendengar adanya suara tembakan, langsung saja keluar rumah. Betapa terkejutnya dia ketika dia menemukan anaknya terkapar penuh dengan cairan merah dan bagian dadanya bolong. Dia pun berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong kepada warga sekitar, hingga beberapa warga berdatangan ke lokasi dan mereka langsung membawa Ita menuju ke rumah sakit. Namun sayangnya, di dalam perjalanan menuju rumah sakit, Ita tidak bisa diselamatkan. Dia kehilangan banyak cairan merah. Pada saat itu Ita tetap dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang di dalam tubuhnya. Sementara itu, sang ibu yang menangis sejadi-jadinya langsung menelpon sang suami dan anggota keluarganya yang lain. Di saat itu, mereka sangat terkejut mendengar kabar yang mengerikan tersebut. Lalu mereka pun langsung menuju ke rumah sakit dan sekaligus melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Atas pengaduan tersebut, polisi langsung bergegas melakukan penyelidikan. Di samping polisi memulai penyelidikan, jenazah Ita selanjutnya dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan sehari setelahnya di tempat pemakaman umum Selapanjang, Neglasari, Tangerang, Banten. Dan di saat itu, pihak kepolisian melakukan pendalaman kasus melalui pemeriksaan dengan mengecek rekaman CCTV dari rumah tetangga mereka. Saat itu, ternyata wajah Sudirman yang tidak menggunakan helm terekam sangat jelas di CCTV. Sementara Saiful yang sulit teridentifikasi karena memakai helm tidak bisa diketahui identitasnya oleh polisi. Munculnya wajah Sudirman itu ternyata membuat tim gabungan dari Subdit Resmob dan Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKBP Aris Supriyanto dan AKBP Antonius Agus kemudian menyelidiki wajah dari pelaku itu. Polisi mencari profil Sudirman yang mana wajahnya kemudian digambar menggunakan sketsa. Dan di saat itu, polisi mulai mendeteksi jejak keberadaan Sudirman. Namun di saat itu pihak kepolisian cukup sulit mengetahui keberadaan Sudirman ini karena Sudirman sangat licin dan mahir bersembunyi. Dari sketsa wajahnya itu, kemudian diselidikilah siapa kira-kira kelompok Sudirman. Yang mana setelah beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa Sudirman ternyata melakukan aksi penembakan dengan seseorang yang bernama Saiful. Polisi kemudian yang sudah mengantongi profil dari Saiful langsung mencari keberadaan Saiful. Tim kepolisian berkoordinasi dengan beberapa pihak keamanan lainnya hingga akhirnya mendapatkan informasi bahwa Saiful yang dimaksud adalah seorang terdakwa kasus kepemilikan senjata api di Polres Cilegon. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya polisi mendapatkan informasi seputar profil Saiful. Dan di saat itu, tim gabungan berkoordinasi dengan Polres Cilegon sehingga didapatkanlah alamat dari Saiful. Tim gabungan di saat itu langsung mendatangi alamat rumah Saiful yang terletak di Lampung. Setelah beberapa hari melakukan pengintaian di Lampung, tepatnya di Lampung Selatan, polisi pun mengetahui posisi Saiful. Setelah mengetahui posisinya, polisi selanjutnya langsung melakukan penyergapan terhadap Saiful, yang mana di saat itu Saiful baru saja keluar dari rumah. Dan ternyata di hari itu dia kebetulan sekali sedang merencanakan aksi selanjutnya, yaitu mencuri sepeda motor. Lalu naas bagi dia, di hari itu dia pun ditangkap oleh pihak kepolisian yang kebetulan dia sedang membawa senjata api. Polisi langsung menyergap Saiful dan sontak Saiful di saat itu melawan. Dia mengeluarkan senjata apinya, namun polisi tidak tinggal diam. Polisi lebih dulu menembak Saiful. Saiful yang ditembak tersebut terus berusaha melarikan diri, hingga akhirnya Saiful ditembak berkali-kali sampai pada akhirnya dia pun tewas terkena peluru dari pihak kepolisian. Lalu dari penyergapan itu, polisi langsung mengamankan senjata api milik Saiful. Senjata itu merupakan senjata rakitan jenis revolver berikut dengan 4 butir peluru dan 2 buah obeng serta kunci letter T. Lalu ada sebilah badik yang juga ikut dibawanya.
Lalu sementara di sisi lain, satu pelaku lagi yaitu Sudirman yang mendengar kabar kalau Saiful sudah ditangkap dan tewas. Kemudian dia mengadu kepada sang ibu. Di saat itu dengan menangis, dia bercerita kepada ibunya kalau dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu melakukan percobaan pencurian dan menghabisi nyawa seseorang. Pada saat itu ibunya yang mendengar kemudian berteriak histeris. Dia tidak menyangka anaknya melakukan hal tersebut. Namun di sisi lain, dengan berbesar hati, sang ibu menyarankan Sudirman untuk segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Di saat itu, Sudirman yang sebenarnya sudah capek, dia sudah muak karena harus bersembunyi terus, dan dia tidak mau mati konyol ditembak seperti Saiful. Kemudian mendengarkan saran ibunya, lalu memutuskan untuk menyerahkan diri. Pada saat itu dia pergi sendirian ke kantor polisi, dan di sana tanpa berbasa-basi, dia mengatakan semua kebenarannya. Dia jujur kepada pihak kepolisian dan menjelaskan semuanya secara rinci dan kooperatif. Dia juga mengatakan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang semestinya. Saat Sudirman menyerahkan diri, pihak kepolisian selanjutnya memberitahukan kabar itu kepada pihak keluarga Ita. Di saat itu, keluarga Ita, sang ibu dan ayah datang ke kantor polisi. Saat mereka datang ke kantor polisi, Sugiyarti tidak mampu menyembunyikan amarah dan air matanya ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pelaku. Dia berupaya tegar, namun rasa sedihnya atas kehilangan Ita, anaknya, terus membuat dia tidak bisa hidup tenang. Lalu, dia berkata kepada pelaku, "Kamu ditembak aja ya, gantiin anak saya. Nyawa anak saya tidak tergantikan loh," ujar Sugiyarti kepada Sudirman di Mapolda Metro Jaya. Di saat itu, Sudirman yang merasa bersalah hanya bisa pasrah sambil matanya ditutup menggunakan kain hijau. Dia yang telah mengenakan baju tahanan ini terus-menerus meminta maaf dan mengungkapkan penyesalannya. Sugiyarti dengan sedihnya bertanya langsung pada Saiful, kurang lebih seperti ini. "Yang nodong siapa itu di rumah?" tanya Sugiyarti. Lalu Sudirman menjawab, "Teman saya, Bu," ucap Sudirman dengan suara bergetar. Lalu Bu Sugiyarti bertanya lagi, "Kenapa dia ngelakuin itu?" Sudirman mengaku tidak tahu dan dia berkali-kali meminta maaf kepada orang tua Ita. Kemudian Bu Sugiyarti melanjutkan, "Ya saya maafin seumur hidup, Pak Polisi yang menjalani, bukan saya," ujar Bu Sugiyarti. Usai percakapan singkat itu, Bu Sugiyarti berharap polisi menghukum pelaku seberat-beratnya. Sementara itu, ayah korban yang bernama Ferry mengancam Sudirman jika dia berani kembali merampok rumahnya. Dia berkata, "Kalau saya mah abisin dah, bener. Kalau lo balik lagi ke rumah gue, lo lihat aja, udah gue siapin," ucapnya mengancam. Dan Ferry juga meminta pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Kemudian dia berterima kasih kepada para polisi yang berhasil menuntaskan kasus tersebut. Hingga kasus itu pun selesai dan Sudirman terbukti bersalah dan terancam hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Ita yang harus tewas di tangan dua maling motor asal Lampung yang bernama Sudirman dan Saiful karena berusaha untuk mengusir dua maling tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?